Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers and haters, salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Maka dari itu, tetap dukung Mbak Wira dengan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu membuat Mbak Wira semangat untuk terus berbagi dan memberikan edukasi. Baik, kali ini kita kedatangan klien lagi ya, yaitu klien nomor 1113 ya, satunya 3 kali ya, 1113. Jadi terawangan badan, dan nampaknya sebelum Mbak Wira menyampaikan terawangan badannya, Mbak Wira harus mohon maaf terlebih dahulu karena beberapa hal yang disampaikan oleh klien itu tidak sesuai dengan apa yang Mbak Wira rasakan, dengan apa yang Mbak Wira lihat. Oleh karenanya Mbak Wira harus menyampaikan apa adanya. Nah, dan apa yang Mbak Wira sampaikan apa adanya ini sekiranya kurang sesuai dengan apa yang Anda yakini. Oleh karena itu, apabila Anda takut sakit hati, takut mental health Anda terganggu, takut tidak bisa menerima hasil terawangan Mbak Wira, maka saya sarankan stop, berhenti di sini, jangan dilanjutkan. Ya. Lalu untuk mahar bagaimana Mbak Wira kembalikan, dan itu tidak masalah. Daripada Anda tidak siap mendengarkan hasil terawangan Mbak Wira, kemudian sakit hati, ya, gerundel, tidak terima di belakang, akhirnya nanti akan jadi beban. Oleh karena itu, kalau sekiranya Anda tidak siap, stop sampai di sini. Bilang aja, Mbak, saya belum mendengarkan hasil terawangannya karena Mbak Wira bilang hasilnya nggak sesuai dengan apa yang saya yakini gitu ya, sehingga saya minta mahar dikembalikan. Nggak apa-apa, akan Mbak Wira kembalikan. Khusus untuk klien nomor 1113. Kenapa? Karena Mbak Wira melihat itu di garis wajah Anda. Nah, Anda adalah orang yang keras dan sulit menerima pendapat orang lain. Kok bisa nanti ada penjelasan di belakang? Oleh karenanya Mbak Wira warning dulu nih di depan. Tapi kalau Anda sudah mendengarkannya sampai akhir gitu ya, maka ya jangan minta mahar kembali. Artinya Anda menerima, mau mendengarkan hasil terawangan Mbak Wira kan gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya untuk terawangan itu Mbak Wira tidak perlu nama dan tanggal lahir. Ya, karena Mbak Wira tidak bermain astrologi. Jadi Mbak Wira tidak perlu tanggal lahir. Tanggal lahir itu hendaknya disembunyikan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nggak senang dengan Anda, tanggal lahir ini bisa dilacak untuk jumlah neptunya. Dan di neptu itu adalah hari pengapesan ya seseorang. Nah, itu bisa digarap dari situ. Itulah kenapa, that's why Mbak Wira itu kalau dimintai tanggal lahir itu pilih-pilih ya. Siapa dulu nih yang minta dan untuk tujuan apa? Kalau yang minta sembarangan orang tanpa tujuan yang jelas, Mbak Wira nggak mau ngasih. Kalaupun Mbak Wira ngasih, akan Mbak Wira plesetkan tanggalnya. Karena berbahaya bagi seseorang untuk memberikan nektonnya. Apalagi sampai nama ayah atau nama ibu. Wah, udah komplit tuh. Ya. Lah emang Mbak Wira ini kalau dimintai oleh guru gitu juga menyembunyikan. Nah, kalau guru kita bisa percaya. Ya, tapi kalau untuk orang lain mohon maaf. Nah, ini sekedar edukasi untuk teman-teman semua bahwa hati-hati menunjukkan tanggal lahir. Ya, Mbak Wira itu kalau nggak diminta nggak pernah menunjukkan tanggal lahir. Dan itu Mbak Wira lihat siapa yang meminta, kayak gitu. Oke ya, kita kembali. Terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Ya, dan siap apa tidak Anda mendengarkan hasil terawangan ini, Mbak Wira tidak bisa memaksa mental Anda untuk siap. Oleh karenanya, ya, mau menerima silakan, tidak juga tidak masalah. Dan Mbak Wira akan sampaikan sejujur-jujurnya berdasarkan wawasan dan pengalaman yang Mbak Wira miliki. Ingat, kalau Anda terus mendengarkan ini berarti mahar tidak boleh diminta kembali. Kayak gitu ya. Kita mulai ya. Kalau Anda melewati batas ini berarti mahar tidak boleh diminta kembali. Tapi kalau Anda stop di sini masih boleh, akan Mbak Wira kembalikan mahar Anda utuh ya, tanpa potongan apapun. Jelas? Oke, batas kita lewati. Mahar tidak bisa diminta kembali. Kita lanjut. Terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Kenapa kok kita bicara energi? Karena ini rawan. 2022 banyak orang yang merasa-rasa ya, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman, merasa ketempelan, merasa kesurupan dan sebagainya. Berapa kali Mbak Wira itu menangani kasus orang yang merasa kesurupan? Bayangin, merasa kesurupan. Banyak kali. Mau dari daerah perkotaan sampai ke pelosok pedesaan,
mau di wilayah perkampungan hingga di lingkungan pesantren, bayangkan. Nah, jadi orang merasa kesurupan ini marak. Padahal yang namanya kesurupan itu ada dua. Ada yang memang benar-benar dipengaruhi oleh magic. Ada yang hanyalah karena tekanan mental atau yang kita sebut dengan abreaksi. Nah, ini seorang praktisi harus bisa membedakan. Sama, gejala kena santet, kena guna-guna sebagainya itu kelihatan pada karakter energi orang tersebut. Banyak orang sakit kemudian terawangan ke Mbak Wira, "Mbah, saya ini kena guna-guna, saya merasa sakit ini itu, dicek secara medis belum ketemu dan sebagainya." Ketika Mbak Wira cek, enggak, ternyata enggak ada unsur magicnya, unsur santetnya juga enggak ada. Ternyata yang terkena apa? Unsur psikologis. Jadi dia merasa yakin kena santet, akhirnya tubuhnya terasa nyeri, terasa sakit. Dicek secara medis nggak ada, ya karena memang bukan medis. Dicek secara gaib nggak ada. Mbah, saya ini udah pindah ke dukun mana-mana tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya karena memang bukan masalah magic. Masalahnya adalah masalah psikologi. Merasa diguna-guna, merasa kena santet. Akhirnya di tubuh itu muncul sugesti rasa sakit. Akhirnya muncullah sakit itu sebagai imbas dari gangguan psikologi. Bukan berarti Mbak Wira bilang gila, bukan. Gangguan psikologi itu kayak stres, depresi, ya, bipolar, dan sebagainya, banyak. Kita kembali. Untuk klien nomor 1113, di sini Mbak Wira tidak menemukan ada unsur gaib yang mengganggu, ya, baik itu ketempelan, kiriman, santet, pelet, nggak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira merasakan energi Anda stabil. Kalau orang itu terkena gangguan magic, energinya biasanya rendah, seringkali atau cenderung rendah maupun tidak stabil. Kalau pada Anda ini stabil meskipun tidak tinggi. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Kenapa ini juga penting untuk dibahas? Karena 2022 banyak orang merasa punya ilmu yang sakti, punya kodam yang hebat, diikuti kodam leluhur, punya kodam keilmuan, sudah tirakat bertapa di sungai 7 hari 7 malam, dipendem dan sebagainya, sehingga dia merasa dirinya wah, hebat, energinya lebih tinggi di atas orang lain. Padahal kalau memang dia punya keilmuan ataupun punya backingan kodam, ketika dicek secara vibrasi energi itu kelihatan lebih tinggi daripada manusia normal pada umumnya. Kalau secara energi tidak tinggi, ya berarti dia biasa. Apa yang dia alami itu hanyalah perasaannya saja. Dia merasa hebat, merasa kuat, merasa lebih, merasa sakti, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu banyak juga. Fenomena seperti ini sering Mbak Wira jumpai, bukan hanya di kalangan orang biasa, bahkan praktisi pun ada yang mengalami. Kalau Anda mendengarkan beberapa postingan sebelumnya, Mbak Wira mengatakan bahwa ada 2 orang praktisi yang bermasalah ketika Mbak Wira melakukan terawangan benda yang di ritual kosong. Itu betul terjadi, mungkin 2 tahun yang lalu, ya. Jadi dia bukan praktisi, hanya merasa praktisi. Kemudian punya backingan seorang guru supranatural. Ketika hasil ritualnya Mbak Wira bilang kosong, dia nggak terima. Kemudian gurunya yang marah ke Mbak Wira dan sebagainya. Mbak Wira luruskan masalah itu. Akhirnya si guru ini malu karena membela si murid tadi, karena ternyata salah paham, hanya salah paham. Beberapa waktu berlalu, si guru ini PM secara pribadi ke Mbak Wira menyampaikan bahwa mas, saya sekarang sudah tidak menjadi guru dari si ini lagi karena dia mengecewakan saya secara attitude buruk. Semua ilmunya sudah saya cabut. Nah ini, semua ilmunya sudah saya cabut. Jadi secara sana terputus, secara barokah hilang. Nah si murid ini tetap merasa, dia sebagai seorang praktisi merasa energinya tinggi, merasa ilmunya hebat, merasa dirinya sakti dan sebagainya. Padahal secara keilmuan itu sudah hilang keberkahannya. Nah inilah, ini juga banyak dijumpai. Lalu si murid juga pernah bercerita bahwa dia bertarung dengan gurunya secara gaib, perang gaib, silat gaib, santet-santetan hingga gurunya hampir mati. Padahal gurunya sedang tidak ngapa-ngapain, sedang rokok sambil balesi klien. Nah, lalu si murid ini merasa sedang perang sama gurunya kalah hampir mati. Lalu itu diposting di Facebook, gurunya ngelihat, cross check. Begitu cross check diblokir. Nah ini kan lucu juga gitu loh. Orang-orang semacam ini itu sebenarnya ya psikologis gangguannya, merasa. Dan hal semacam ini harus diluruskan. Karena kalau nggak diluruskan akan kepanjang-panjang, jadi masalah yang panjang. Di sini saya tidak ingin menyebutkan siapa itu orangnya,
siapa itu praktisinya, ya cukup yang tahu sajalah, ya yang ya cukup tersenyum dengan cerita ini gitu, bahwa ya ternyata orang itu bermacam-macam gitu loh. Nah, kembali ke klien nomor 1113, di sini Mbak Wira tidak merasakan energi Anda tinggi. Berarti gitu ya, berarti mohon maaf sekali sebelumnya, Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan di diri Anda, ya, sehingga energi tubuh Anda tidak tinggi. Mbak Wira juga tidak menemukan ada jejak kodam di diri Anda, termasuk di dalamnya kodam pengisian, termasuk di dalamnya kodam leluhur, termasuk di dalamnya kodam keilmuan ataupun kodam-kodam lainnya. Jadi pertanyaan Anda tentang, Mbah, siapa nama kodam leluhur yang aku miliki dan bla 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 di atas tadi, terjawab sudah di bab pertama ini, yaitu Mbah Wira tidak menemukan adanya kodam leluhur di diri Anda. Loh Mbah, saya itu punya kodam leluhur, Mbah, nanti kita bahas di bab 4. Ya, kodam badan ada di bab 4. Kita bicara energi dulu, bahwa secara energi tubuh Anda biasa, tidak tinggi. Dan ini ya saya kembalikan ke diri Anda, mau menerima silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tadi udah Mbak Wira tawarkan di depan kan, kalau Anda tidak siap dengan hasilnya, berhenti, stop di depan tadi. Kalau Anda terus mendengar sampai ke belakang, ya berarti mahar tidak boleh diminta kembali. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu energi orang-orang yang biasa, ya sebagaimana orang normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, orang-orang yang energinya rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang biasa ini antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 1113, Mbak Wira rasakan ya, untuk energinya itu ada di kisaran 76. Memang dalam skalanya orang yang rata-rata ini agak tinggi. Tapi kalau Mbak Wira kelompokkan ke orang-orang yang energinya tinggi, ini belum masuk. Paham ya? Nah, Mbah, kok energi saya agak tinggi, kenapa Mbah? Karena usia. Usia Anda yang masih muda, semangat Anda yang tinggi, mengakibatkan energi tubuh Anda itu juga tinggi. Itu karakter. Itu ya. Nah, kita lanjut ke bab kedua. Lalu energi yang tinggi pada tubuh saya itu efeknya apa Mbah? Efeknya adalah memberi warna pada aura. Jadi aura adalah manifestasi dari energi tubuh. Ketika kita ingin melihat energi tubuh, maka lihatnya pada aura, pada manifestasinya. Karena ketika energi itu bervibrasi, dia akan membentuk warna. Nah, pada klien nomor 1113, warnanya dominan adalah merah hitam. Itulah kenapa kalau Anda bilang Anda ini berbakat di pengasihan, mohon maaf, Mbak Wira kok kurang setuju. Anda ini bakatnya di kewibawaan, penundukan, dan proteksi. Aura Anda merah, pekat lagi. Kewibawaan, penundukan, dan proteksi. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Itu Anda memang bakat, tapi kalau di pengasihan tidak. Jelas ya. Kenapa? Karena aura merah. Kalau orang-orang yang bakat di pengasihan, auranya biru, Anda merah. Orang-orang dengan aura merah itu kelihatan pada karakter diri yang dia miliki. Karakternya apa? Yang pertama, orangnya cekatan. Cekatan itu apa-apa cepat. Kerja itu cepat, menyelesaikan sesuatu itu cepat. Itu dampak positif. Dampak negatifnya apa? Kurang sabaran. Berapa kali Anda nge-WA saya bertanya, Mbah, kapan hasil terawangannya selesai? Mbah, kapan hasil terawangannya diberikan? Mbah, kapan, dan kapan? Itu adalah bukti bahwa Anda memiliki karakter aura merah. Orangnya memang cekatan, tapi di lain sisi dia jadi kurang sabaran. Yang kedua, orang-orang dengan aura merah memiliki karakter apa? Semangatnya tinggi, energinya besar. Mereka apabila bekerja secara fisik tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Tapi dampak negatifnya apa? Ketika mereka bekerja keras dengan tidak mudah lelah, tidak mudah capek, tubuhnya jadi diforsir, sehingga sekalinya sakit, sakitnya itu parah. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian, orang-orang dengan aura merah adalah orang-orang yang memiliki prinsip yang teguh, berpendirian kuat. Kalau sudah punya pendapat, akan dipertahankan sampai dapat. Kalau sudah punya keinginan, punya cita-cita, akan dikejar sampai dapat, sampai berhasil. Itulah orang-orang dengan karakter aura merah. Bagus. Sebagai pejuang dia luar biasa.
Tapi dampak negatif dari karakter itu adalah mereka susah menerima pendapat orang lain, termasuk pendapat saya. Saya tidak akan kaget apabila Anda tidak percaya dengan pendapat saya yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kodam leluhur. Nggak apa-apa, itulah karakter orang dengan aura merah. Nanti akan kita lihat seperti apa komentar Anda. Akan Mbak Wira screenshot, Mbak Wira pajang di YouTube Mbak Wira, supaya orang tahu, oh iya ternyata bener. Ketika Mbak Wira ngomong kayak gini, ini loh komentar Anda sebagai orang yang diterang itu seperti ini. Jadi orang akan tahu bahwa Mbak Wira ngomong itu bukan hanya sekedar halusinasi semata, tapi ada bukti nyata dari klien yang diterawang. Jelas ya. Jadi itu tadi komplit. Jangan sedih, jangan khawatir. Semua orang itu pasti memiliki karakter positif dan negatif secara bersama-sama. Tidak ada orang yang memiliki karakter positif saja tanpa negatif. Juga tidak ada orang yang memiliki karakter negatif saja tanpa positif. Semua memiliki sepasang. Karena itu hanya masalah sudut pandang. Tinggal bagaimana kita memanage ya kekurangan kita sehingga tidak membawa dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan bagaimana kita memanage kelebihan kita sehingga membawa manfaat kayak gitu. Nah, sedangkan aura gelap adalah aura yang muncul dari faktor ibadah. Mohon maaf, ibadah itu hablum minallah, urusan manusia dengan Tuhannya. Mbak Wira tidak ingin ikut campur. Di sini Mbak Wira hanya ingin menyampaikan aura Anda gelap. Biasanya orang-orang dengan aura gelap itu diakibatkan oleh kurangnya ibadah. Itu aja. Tolong jangan dikomentari masalah kurang ibadah, karena itu urusan personal Anda dengan Tuhan Anda. Ya, Mbak Wira tidak ingin ikut campur, cuman Mbak Wira hanya menyampaikan orang-orang dengan aura gelap biasanya seperti ini, kayak gitu. Ya, silakan kalau ingin diperbaiki ya tinggal memperbaiki kualitas ibadah. Itu hablum minallah, urusan Anda dengan Tuhan Anda. Kita lanjut. Yang ketiga adalah cakra yang terbuka. Mbak Wira mendapati ada solar plexus, ya cakra perut yang terbuka. Itu mengakibatkan Anda memiliki energi yang melimpah sehingga Anda tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Kemudian yang kedua, saya melihat ada ajna yang terbuka. Itu mengakibatkan Anda memiliki kepekaan yang lebih, ya. Kalau untuk pengasihan itu banyak ada di jantung, di tenggorokan, tapi untuk diri Anda ini tidak, ya. Jadi itulah kenapa Mbak Wira katakan bahwa Anda tidak memiliki bakat pengasihan, tapi bakatnya itu dari proteksi dan kewibawaan. Tapi terserah ya, Anda mau percaya Mbak Wira silakan, tidak juga tidak masalah ya. Tolong jangan diadu pendapat Mbak Wira dengan praktisi lain seperti Mbah, kata guru saya itu bakatnya di ASEAN Mbah, bukan diproteksi. Yang benar yang mana? Silakan Anda boleh ya anggap aja guru Anda yang benar, Mbak Wira yang salah. Gitu aja lah ya, simpelnya dan mudahnya. Kalau Anda pengen tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, buka ya YouTube Mbak Wira, lihat untuk terawangan-terawangannya, lihat testimoni orang yang diterawang, gitu aja ya. Tapi kalau Anda ingin membenturkan pendapat praktisi lain dengan Mbak Wira, udah anggap aja praktisi itu benar dan Mbak Wira yang salah, gitu aja ya, supaya cepat selesai masalah itu, kelar ya. Tadi pun dari awal sudah Mbak Wira tawarkan kan, kalau Anda tidak siap mendengarkan hasil terawangannya, tolong berhenti di depan tadi, mahar akan Mbak Wira kembalikan, selesai. Tapi kalau Anda dengarkan sampai ke belakang kemudian Anda nggak terima, ya jangan minta mahar kembali, kita udah kesepakatan dari awal ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu kodam badan. Ini adalah topik yang paling sensitif dan Mbak Wira sebetulnya menghindari membicarakan topik sensitif di awal. Makanya Mbak Wira taruh di paling belakang. Kenapa? Karena banyak orang itu merasa punya kodam leluhur, sehingga ketika Mbak Wira nyatakan dia tidak punya kodam leluhur, kemudian dia nggak terima. Nah, ini perlu Mbak Wira sampaikan. Satu, ini rulesnya. Jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atau omongan praktisi lain. Contoh, ada praktisi lain ngomong, Mbah, katanya dukun A saya punya macan putih, kok kata Mbah Wira nggak ada, ini macan putihnya kemana, yang benar siapa? Udah anggap aja dukun itu yang benar, Mbah Wira yang ngomongnya salah. Jadi anggap aja Anda punya kodam macan putih, selesai ya. Lalu yang aturan yang kedua, Mbah Wira hanya akan membaca kodam yang di badan. Jadi kodam yang di benda, di azimat, di mustika, di pusaka, di minyak magic tidak Mbah Wira baca. Ya, Mbak Wira hanya membaca yang di badan saja, atau kalau dalam bahasa Madura, inside your body. Kalau outside your body tidak dibaca. Understand ya? Kita kembali untuk kodam badan. Yang pertama ada kodam leluhur. Apa itu? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian ketika leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Mbah Wira punya standar. Ketika Mbah Wira mengatakan kodam leluhur,
punya kodam leluhur, berarti kodam itu mendampingi Anda lebih banyak atau sebagian besar waktunya digunakan untuk mendampingi Anda dibandingkan kembali ke alamnya. Misal dalam satu hari itu ada 24 jam, maka 23 jam dia mendampingi Anda. Itu baru Mbak Wira katakan Anda punya kodam leluhur. Ini memang ada kodam yang sesekali datang melihat, sosoknya laki-laki tua memakai baju coklat, tapi Mbak Wira tidak mengatakan ini kodam leluhur. Kenapa? Karena dia hanya sesekali saja datang melihat, tidak sebagian besar waktunya digunakan untuk mendampingi Anda. Jelas ya? Anda dari awal terawangan sudah sangat yakin bahwa Anda punya kodam leluhur. Mbak Wira hanya ingin menyampaikan satu hal saja. Kalau Anda memang merasa punya kodam leluhur, maka panggillah kodam itu untuk hadir, kemudian Anda ajak bersalaman. Kalau Anda ajak bersalaman, Anda dapat merasakan tubuhnya. Anda dapat merasakan seperti sensasi menyentuh kulit manusia. Berarti itu benar kodam leluhur. Tapi kalau Anda tidak bisa menyentuhnya, maka mohon maaf, itu hanyalah jin yang datang ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Jelas ya, Anda memang peka. Tapi hati-hati, orang yang peka itu bisa juga, konteksnya bisa juga, bukan selalu ya, bukan selalu, tapi bisa juga ya dijerumuskan oleh jin liar, ditipu. Jin itu mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku malaikat, mengaku-ngaku kodam leluhur, mengaku-ngaku raja-raja kerajaan zaman dulu dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Jadi hati-hatilah. Kalau memang itu kodam leluhur, disentuh itu bisa. Seperti Anda menyentuh kulit manusia. Jelas ya, ini ilmu. Mbah Wira tunjukkan ke Anda supaya Anda bisa membedakan mana kodam leluhur, mana jin liar yang cuma ngaku-ngaku. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kodam leluhur tidak ada. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Mbah Wira merasakan Anda punya kecenderungan suka mengisi kodam ke badan. Hati-hati ya, Anda memiliki karakter yang keras. Ketika Anda mengisi kodam-kodam yang tipe keras, maka karakter keras Anda akan berlipat ganda. Efeknya akan mudah marah. Anda masih muda, masa depan Anda masih panjang. Mbak Wira katakan hati-hati ketika Anda gemar mengisi kodam ke dalam badan. Betul, memang ada upaya mengisi kodam ke dalam badan. Bagaimana cara mengisi kodam ke dalam badan? Dengan meminum kertas yang dirajah, air yang sudah dimantrai, kapsul Allah yang sudah diritual, gotri yang sudah dimantrai, dibacai, ya doa-doa khusus diritual. Itu kemudian ditelan ya, itu adalah upaya-upaya untuk masukkan kodam ke dalam badan. Dan Mbak Wira rasakan kayak pernah nih dilakukan upaya itu, tapi kodamnya nggak masuk. Kodamnya hanya menempel di luar, di aura. Hati-hati, karakter-karakter keras ini akan memicu melipat gandakan karakter keras yang Anda miliki. Dan juga ada efek loh ya, ada efek juga. Ini ada pertanyaan nih di bawah ya. Pertanyaannya seperti ini, Mbah, mau bertanya, apakah benar jika badan kebanyakan kodam bikin jadi cepat ngantuk dan lelah? Betul, karena kodam yang ada di badan itu mengkonsumsi energi si manusianya. That's why ya kodam badan itu memang secara tuah dia lebih cepat ya dibanding kodam benda. Tapi efeknya apa? Energi diri itu lebih cepat terkuras. Nah, kok Mbak Wira bisa bilang begitu? Iya, karena Mbak Wira pun mengalami itu. Ya, Mbak Wira pernah karena ritual yang tidak sengaja, kemudian ada kodam yang menempel di badan. Dia tidak masuk ke badan loh, hanya nempel aja, kayak datang kalau dipanggil gitu, dan pergi saat tidak dibutuhkan. Tapi karena dia menempel di badan, akhirnya mengkonsumsi energi. Efeknya apa? Cepat lelah dan berat. Betul sekali. Seperti yang ditanyakan itu, betul. Itulah kenapa ya Mbak Wira yang tidak mengisi energi tidak mengisi kodam ke badan aja dapat merasakan itu. Apalagi orang yang dengan sengaja mengisi kodam ke dalam badan, udah pasti badannya terasa lebih berat dan lebih gampang lelah. Nah ini ya, semoga siapapun yang mendengar ini dapat menjadikannya pengalaman positif ya, menjadikan warning rambu-rambu, bukan sebagai unsur kritikan ya, karena Mbak Wira tidak ingin mengkritik siapapun. Oke ya, Mbak Wira mau tanya, kodam bekerja ketika tuannya diserang secara fisik itu seperti apa? Ada banyak ya. Seperti kalau Anda misalnya punya kodam proteksi, lalu tuannya diserang ya secara
bahaya secara fisik nyata, misalnya dengan benda tajam misalnya. Maka kodam itu ya seringkali yang sering Mbak Wira jumpa itu menebalkan energi tubuh ya, sehingga kayak menjadi layer ya, invisible layer gitu ya, lapisan tipis yang melindungi kulit, sehingga ketika ada benturan benda tajam itu tidak langsung bersentuhan dengan kulit, sehingga kulit tidak lecet atau tidak terluka, jatuh dari kendaraan, kena sabetan senjata tajam, kena sayat, kena gunting dan sebagainya, itu terbentur oleh lapisan energi itu tadi dan tidak langsung bersinggungan dengan kulit, sehingga kulitnya tidak lecet. Itu mekanisme perlindungan fisik bagi kodam-kodam tipe proteksi. Ini Mbak Wira sekaligus menjawab pertanyaan ya. Jadi Anda bisa teredukasi sekaligus mendengar terawangan Mbak Wira. Oke, kita kembali. Kodam yang terakhir yaitu kodam hasil keilmuan, yaitu kodam yang ikut seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu ya. Ini juga tidak ada di diri Anda, udah Mbak Wira spoiler dari depan. Oke, itu tadi ya yang bisa Mbak Wira sampaikan dari terawangan diri Anda, klien nomor 1113. Kita lihat dulu dari atas ya. Akan Mbak Wira bacakan chatnya supaya tidak ada pertanyaan yang terlewat ya. Saya sudah transfer Mbah, mohon diterawang semua. Oke, semua sudah Mbak Wira terawang. Ada nama kodam leluhur yang sampai saat ini belum saya tahu namanya. Mohon dibantu juga Mbah. Ya, jadi untuk kodam leluhur Mbak Wira punya standar seperti itu. Apakah yang Anda maksud adalah kodam yang laki-laki tadi? Kalau memang iya, ada ongkosnya. Untuk nama kodam itu 150.000 per satu nama. Ya, Mbak Wira jelaskan dulu supaya tidak salah paham. Kemudian dengan perawatan untuk kodam-kodamnya, saya masih menggunakan minyak Mbah, ya nggak apa-apa. Perawatan itu tergantung kodamnya mau apa enggak. Kalau Anda bisa melihat ya kan, Anda bertanya nih, ada nama kodam leluhur yang sampai saat ini belum saya tahu. Berarti kan Anda bisa melihat kodamnya, Anda bisa langsung bertanya, kamu sukanya apa, maunya apa, dikasih apa. Sehingga jelas perawatannya itu bisa langsung Anda tahu bahwa si kodamnya sukanya apa, kayak gitu ya. Kemudian maksud saya biasa untuk perawatan kodam saya kasih minyak seminggu sekali. Dia sukanya pakai minyak atau dupa gitu maksud saya. Ini kodam badan apa kodam benda? Kalau kodam badan leluhur yang Anda tanya-tanya tadi ya Anda bisa langsung tanya langsung ke si kodam itu sukanya apa. Kalau Anda bisa melihatnya, Anda pernah berjumpa, karena kayak pertanyaan Anda itu kan seperti Anda seolah-olah udah yakin banget bahwa Anda punya kodam leluhur kan, itu langsung aja ditanya. Panggil kodamnya itu hadir, langsung tanya, kodam leluhurku yang ini gitu kan, datang sini, aku mau ngobrol gitu. Setelah kodamnya datang hadir, sentuh dia, kalau memang seperti menyentuh kulit manusia berarti itu benar kodam leluhur. Tanya, Mbah, Anda sukanya apa, dupa, minyak, atau bukhur, atau apa, biar aku siapkan, aku beri hadiah untuk Anda gitu. Tanya aja langsung, nggak apa-apa gitu ya. Oke, semua pertanyaan Anda udah Mbak Wira jawab. Semoga Anda berkenan. Silakan Mbak Wira tunggu tanggapannya ya. Kalau sudah sampai di menit terakhir ini nggak boleh minta mahar kembali ya, nggak boleh, karena udah perjanjian dari awal seperti itu. Terima kasih, selamat malam.